Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nasrullah, mahasiswa semester 5 UPBJJ Bandung, jurusan atau program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas satu saya, yaitu presentasi terkait proses lahirnya Pancasila. Kebetulan di kedua pilihan ini saya memilih untuk menjelaskan atau mempresentasikan proses lahirnya Pancasila. Ya, proses lahirnya Pancasila dimulai dengan pengumuman pembentukan BPUPKI sebelum akhirnya diumumkan secara resmi pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI merupakan kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini yang akan mengelola pembentukan awal dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, seperti yang tertera dalam layar, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang nantinya adalah menjadi Pancasila. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan beberapa usulan dari beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin yang tertera pada PowerPoint ini. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, ya, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun Supomo mengusulkan 2 dasar negara, yaitu negara Supomo mengusulkan konsep negara, bukan dasar negara, tetapi konsep negara, yaitu negara yang integralistik, persatuan tanpa golongan, dan menolak individualisme dan liberalisme. Itu diusulkan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Juga Soekarno merumuskan atau mengusulkan dasar negara yang sama berisikan 5 dasar negara seperti Muhammad Yamin sebelumnya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada dasar negara yang diusulkan Soekarno tersebut, nama Pancasila mulai terbentuk, ya. Namun keputusan untuk menamai dasar negara sebagai Pancasila masih belum disepakati. Soekarno merumuskan atau mengusulkan 5 asas dasar negara itu pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu setelah masa sidang pertama BPUPKI selesai, ada masa istirahat pada tanggal 2 sampai 27 Juni 1945. Juga pada proses ini panitia 9 juga ikut terbentuk yang beranggotakan Mr. Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, Soekarno, Muhammad Hatta, Alexander A. Marimus, Alexander A. Maramis, Kiai Haji Muzakir, lalu Abi Kusno, Muhammad Yamin, dan Wahid Hashim. Selanjutnya, setelah masa reses, Piagam Jakarta juga secara kurun waktu yang sangat singkat terbentuk. Ya, rumusan awal dari dasar negara di Piagam Jakarta atau pada Piagam Jakarta yaitu 5, sama seperti sebelumnya, ada 5 dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Itu dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Setelahnya ada sidang kedua dari BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Setelah dasar negara terumuskan atau beberapa tokoh merumuskan beberapa dasar negara, pada sidang kedua ini fokusnya menjadi beda, yaitu fokus pada rancangan undang-undang dasar dan menjadikan dasar negara yang diusulkan pada Piagam Jakarta sebagai dasar pembukaan. Selanjutnya yaitu selain hal tadi, sidang kedua BPUPKI ini menghasilkan rancangan undang-undang 1945 dan Piagam Jakarta dijadikan dasar pembukaan pada undang-undang dasar. Oke, selanjutnya setelah sidang kedua selesai, BPUPKI dibubarkan dan membentuk badan baru, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai, pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelahnya tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan disampaikan oleh Soekarno.
Lalu sidang PPKI memutuskan atau mengesahkan Undang-Undang 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, lalu memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pertama di negara Indonesia. Pada penetapan Pancasila ada perubahan di poin 1 ya. Seperti yang kita lihat di Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya itu diganti dengan poin atau sila seperti yang sekarang, itu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu setelahnya selesai. Lanjut ke poin 2, yaitu nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila, yaitu poin utamanya pasti adalah persatuan dan demokrasi yang tertera pada sila ketiga, serta demokrasi ada pada sila keempat, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu ada juga tadi di poin pertama yang berisikan sila ketuhanan yang Maha Esa, itu para perumus dasar negara sedari awal tetap melibatkan adanya unsur ketuhanan dalam suatu dasar negara. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan atau presentasi dari hasil tugas satu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.